Dynamic routing. Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jenis berdasarkan area lingkup, IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS atau Autonomous System. EIRP, EIGRP, OSPF, dan IS, EGP atau Exterior Gateway Protocol untuk routing antara organisasi atau antara AS, BGP atau Border Gateway Protocol. Dynamic berdasarkan cara kerjanya. Distance vector, yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga neighbor untuk membentuk rute terbaik. RIP dan IRE dan IGRP, yaitu link state, router yang membangun peta jaringan sendiri, database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu di sini ada OSPF dan IS, yaitu hybrid, yaitu untuk kombinasi distance vector dan link state EIGRP. Komponen dasar dalam dynamic routing. Neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Metrik, yaitu nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Routing table, yaitu tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Yang terakhir ada algoritma, yaitu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik, contohnya Dijkstra dan Bellman-Ford. EIGRP atau Edge Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system AS secara otomatis. EIGRP adalah pengembangan dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Ini untuk kode EIGRP, yaitu hello, untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Di sini ada update, mengirim informasi rute baru atau perubahan. Di sini ada query, menanyakan rute ke router tetangga. Di sini ada reply, menjawab query dengan rute yang dimiliki. Di sini ada ACK, yaitu menginformasi penerima pesan update. Di sini ada OSPF atau Open Shortest Path First, adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil. OSPF termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya. Dan yang terakhir, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF atau Shorter Path First. Nah, di sini kegunaan BGP, yaitu menentukan rute terbaik AS atau Autonomous System. 2. Memastikan stabilitas dan efisiensi routing internet global. Lalu untuk mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP. Lalu mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekadar jarak. EBGP atau External BGP antara AS yang berbeda. IBGP atau Internal BGP, yaitu antar router dalam AS yang sama. Nah, setelah ini kita akan konfigurasi EIGRP dan OSF dan BGP. Langsung saja ke konfigurasi. Lalu untuk konfigurasi IRGP-nya, kita siapkan 2 PC dan 1 switch. Masuk ke PC pertama, lalu isi IP address-nya.
Nah, di sini untuk default gateway-nya kita isi dengan default gateway 100.100.1. Lalu isi untuk PC yang kedua juga. Nah, jika sudah, lalu kita konfigurasikan melalui router pertama. Enable config terminal, interface GIG 0/0. Lalu shutdown, enter. Lalu IP address-nya yaitu 100.100.100.1 sama subnet mask-nya. Jika sudah, lalu ke router kedua. Sama seperti tadi konfigurasikan. Enable config terminal, interface GIG 0/1. Untuk IP address-nya kita menggunakan 120.120.120.1. Lalu interface GIG 0/0. Nah, untuk IP jalurnya sama 11.11.11.2. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan, lalu ke router ke-1, exit, lalu ketik router tanda tanya. Nah, di sini karena kita akan menggunakan router EIGRP, jadi ketik router EIGRP. Nah, di sini untuk autonomous system number dari 1 sampai 6555. Kita pakai nomor 1 aja coba. Lalu untuk networknya menggunakan IP jalur. Untuk network kedua menggunakan IP address. Lalu lanjut ke router kedua. Karena sudah tadi router EIGRP, jadi kita langsung saja router EIGRP 1. Untuk networknya sama 11.11.
Jika sudah, kita cek dengan do show IP route. Nah, seperti biasa di sini sudah ada tulisan via 11.11.11.1. Nah, di sini juga ada DEIGRP atau JIRP. Lalu ketik lagi do SHIP EIGRP dengan tambahan neighbor. Nah, di sini sudah terlihat. Jika sudah, lalu coba bersurat dari PC 1 ke PC 2. Di sini pilot dulu, kita pencet lagi. Nah, di sini sudah successful. Kita coba lagi. Nah, di sini juga sudah. Lalu kita coba pingkan untuk PC ke 1. Nah, di sini sudah replay from ya. Mungkin itu saja penjelasannya. Lanjut kita ke OSPF. Nah, lanjut kita ke OSPF-nya. Nah, untuk PC pertama, IP address-nya sama. Untuk PC kedua juga sama. Lalu konfigurasikan routernya terlebih dahulu. Seperti biasa, enable config terminal, interface, GG 0/0, lalu no shutdown. Untuk IP address-nya menggunakan 100.100.100.1. Interface GG 0/1. Lalu no shutdown. Untuk IP jalurnya kita menggunakan 11.11.11.1. Jika sudah, lalu ke router kedua. Sama konfigurasikan juga. Nah, untuk IP jalurnya juga sama. 11.11.11.2, bedanya cuma di akhir. Jika sudah, masuk ke router pertama lagi. Ketik exit lalu root. Karena di sini menggunakan router OSPF, kita langsung saja router OSPF tanda tanya. Untuk nomornya kita menggunakan router OSPF 10. Lalu network 11.11.0.
Jika sudah, lalu ke router kedua. Sama seperti tadi router OSPF, bedanya untuk router kedua kita menggunakan angka number 11. Untuk networknya juga 120 titik 120 titik 120. Oh maaf, di sini ada yang salah. Kita enterkan saja. Lalu ulang. Network 120 titik 120. Titik 0 titik 0 titik 0 titik 3 langsung area spasi 0. Oh maaf, untuk 3-nya diganti menjadi 255. Nah, salah nanti. Jika sudah, lalu bisa IP route. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita kasih surat. Nah, di sini pasti pilot dulu, kita pencet saja jadi successful. Kita coba lagi. Nah, jadi successful. Lalu kita coba pingkan dari PC 1. Nah, di sini sudah ya flip from ya. Mungkin itu saja untuk konfigurasi OSPF. Lanjut ke BGP-nya. Masuk ke router pertama. Seperti biasa, ketik enable dan config terminal. Interface GIG 0/0. Lalu untuk IP address-nya 100.100.100.2 sama subnet mask-nya. Lalu shutdown. Seperti biasa lagi, interface GIG 0/1. Lalu IP maksudnya untuk IP address-nya kita menggunakan IP jalur yaitu 11.11.11.1 sama subnet mask-nya. Lalu shutdown. Lalu exit. Lalu router BGP. Kita langsung saja untuk nomornya. Kita menggunakan nomor 22. Karena di sini AS-nya juga 22. Lalu naik bor 11.11.11.2. Lalu remote AS. Kita pakai AS-nya 23 untuk ke router pertama. Karena di router kedua AS-nya itu 23. Lalu network pakai IP address, lalu pakai max 255.255.255.0.
enter. Jika sudah, lalu ke router kedua. Seperti biasa, kita konfigurasikan dulu enable config terminal, lalu interface GIG 0/1 0/0, lalu IP address menggunakan IP jalur atau IP next hop. Lalu no shutdown. Exit, lalu interface GIG 0/1. Lalu IP address 120.120.120.1. Lalu no shutdown. Untuk remote AS-nya kita menggunakan 22 karena di router pertama itu AS-nya 22. Lalu network 120.120.120.0 sama subnet max-nya. Jika sudah masuk ke PC, lalu isi IP address-nya. Lalu untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya sama 100 100.100.100.2. Lalu isi IP address untuk PC kedua. Sama untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Jika sudah, masuk ke router satu lagi. Lalu enter. Lalu ketik show IP BGP summary. Oh maaf, maksudnya do show IP BGP summary.
Nah, di sini sudah aktif. Lalu coba di router kedua. Sama seperti tadi. Nah, di sini juga sama. Jika sudah, kita coba tes koneksi, berikan surat. Nah, di sini sudah successful ya. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah. Mungkin itu saja. Terima kasih.